Si Ridho nih cerita, bro, lu percaya gak sih sama hantu? Berangkat ke Pandeglang, sampai sana dikenalin sama abinya. Terus kenapa kesini gitu? Ya silaturahmi bi segala macem. Terus ini nih kata Ridho, teman-teman mau pada ngelihat hantu bi. Jadi ternyata kalau ditarik ke belakang ternyata kamar itu pernah ada kejadian. Mungkin kalau misalnya di sini teman-teman udah ketemu kampusnya apa lihat histori ke belakangnya ada kejadian apa di Asrama Putra, itu pernah ada kejadian yang dibunuh. Kok di telinga gue kayak ada orang nangis mulu ya dari awal dia ngomong. Nyambung kali Cuma gitu doang. Tapi kalau kamu itu bukan dikerjain orang, emang dia nguntit kamu, ngikutin, suka. Udah kesel banget aku sumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis, kumaha daramang. Alhamdulillah ya Allah, sehat. Nah yang lagi sakit biar diangkat penyakitnya sama Allah. Yang lagi kekurangan rezekinya nih lagi sulit banget ekonominya, biar Allah angkat lagi, dideketin lagi sama rezekinya biar ngambilnya enak. Nah yang udah banyak rezeki saling berbagi, berbaginya boleh, ingat jangan sampai salah. Ke janda muda nanti, aduh udah kayak kameramen saya, maunya jadi freelance ke janda-janda muda, Masya Allah. Nah buat sahabat mistis semuanya yang mau nanya, kan banyak ya komen-komen di sini tuh nanyanya, ngubungin Teria kemana sih, mau konsultasi gimana sih, mau penanganan gimana sih, ngundang Teria ke rumah saya yang ada di sini, yang di luar kota, pembersihan rumah ini itu kemana? Boleh hubungin dua admin saya. Di sini ada admin Sasi dan admin Ririn. Nah buat kalian yang mau jadi narasumber, mau ceritanya saya yang bawain atau kalian yang langsung bawain, boleh hubunginnya ke admin Uci. Beda ya, jangan permasalahan non medis di Uci. Nanti sama Uci juga nggak akan dihiraukan, ada ya, dilempar lagi ke admin Ririn sama Sasi. Dan buat yang sudah ngechat tapi slow respon banget adminnya Terian ya, sampai sekarang sudah 1 bulan saya chat nggak dijawab-jawab. Chat aja ada spam chat. Karena kenapa? 1 hari itu hanya mereka berdua dapat chat WA konsultasi dari ratusan bahkan ribuan orang. Sedangkan yang nanyain ke saya, yang bertanya juga ke saya, yang jawab saya. Kadang dalam 1 hari saya ngurusin anak, ngurusin kerjaan. Jadi mohon dimaklumi, mohon maaf kalau lama. Oke, boom chat aja gak apa-apa, terserah. Nah buat kali ini siapa bintang tamunya? Ada cerita apa? Karena kalau udah duduk di sini berarti ada podcast misteri, cerita horor dari pengalaman hidup si narasumber kita. Siapa dia? Assalamualaikum. Boleh kenalan, siapa namanya, tinggalnya di mana? Sok. Ya, assalamualaikum. Nama saya Dika, tinggal di Bogor. Oke, Adika, ya. Kita sebelumnya udah pernah ketemu ya. Sudah. Jadi udah sedikit enjoy ngobrolnya. Ya. Nah untuk kali ini ceritanya tentang apa, kapan, dan plot twistnya apa nih dari cerita itu? Oke, yuk kita mulai. Boleh. Pengalamannya ini tahun 2006 sampai 2010 Jadi ini pengalaman pribadi di tempat saya kuliah. Kalau disebutkan kampusnya mungkin kurang etis, tapi akan dikasih spill-spillnya. Ini lokasinya di Jawa Barat, nempel Jakarta sebenarnya, tapi udah masuknya Jawa Barat nih. Jadi awal ceritanya itu saya tuh masuk kampus itu dengan jalur undangan. Dan karena memang berpikir, daripada saya harus bolak-balik kampus Bogor terlalu makan biaya, akhirnya orang tua bilang, ya udah di asrama aja.
Oh, ada Nah, asramanya. kalau misalkan bisa paham mungkin ada asramanya kampusnya. Dari zaman dulu udah ada asramanya. Akhirnya singkat cerita masuklah teh maba tuh di kampus itu. Nah, pas udah maba tuh semuanya berjalan normal. Cuman pada saat masuk asrama tuh pandangan kamar itu langsung ke makam. Nah, mungkin kalau misalnya paham juga samping asramanya itu ada makam. Makamnya itu cukup besar karena memang bisa dibilang itu tempat pemakaman umum. Nah, awal mula sih ya udah fine aja karena berpikir ya udah cuman makam aja kok gitu kan. Hari pertama tuh biasa tes kamar itu ada 4 orang kan deh. Dari tempat tidur tuh ada yang 2-2 gitu. Oke. Yang numpuk-numpuk Atas bawah gitu. Pembicaraannya karena di situ kita dari 2 fakultas yang berbeda. Kalau saya kebetulan di fakultas ekonomi, satu lagi di fakultas hukum. Jadi kita sharing mengenai daerah segala macem. Akhirnya satu teman saya ini namanya Rido, sebut saja Rido gitulah. Terus si Rido ini cerita, bro, lo percaya nggak sih sama hantu? Awal cerita tuh kita langsung ngomong kayak gitu karena berpikir ini asrama nih agak-agak beda nih hawanya gitu. Karena pada saat dia masuk ke kamar udah bilang, bro ini hawanya rada-rada hanet kata dia gitu dengan bahasa Sunda. Terus apa gitu kan? Cuman untuk pandangan saya yang nggak tahu apa-apa ya udahlah gitu, orang nggak ada apa-apa, bersih, asrama itu bersih. Cuman memang pada zaman itu cukup ya sederhana lah dibanding asrama yang sekarang gitu. Akhirnya masuk, kita ngobrol-ngobrol. Kata dia gini, ya udah tuh kalau misalkan mau lihat hantu mah main ke tempat orang tua saya. Nah, singkat cerita beliau ini kita nggak tahu kan latar belakangnya tadi siapa. Ternyata beliau ini bapaknya punya pesantren daerah Pandeglang. Akhirnya udah mulai masuk perkuliahan segala macam, ada waktu kosong nih teh, mainlah kita ke sana 4 orang plus 7 orang dari kamar sebelah lah istilahnya. Kita join-joinan pakai mobil ke sana. Sekamar berapa tuh kamu? 4 orang. Jadi kita 11 orang tuh dari asrama putra yang kamar-kamar sebelah kita ajak lah istilahnya kayak gitu. Berangkatlah kita ke Pandeglang teh. Sampai sana dikenalin sama abinya. Terus kenapa kesini gitu? Ya silaturahmi bi segala macem. Terus ini nih kata Rido, teman-teman mau pada ngelihat hantu bi. Ntar nyesel kata gitu. Soalnya kadang kalau udah dibuka mah suka nggak bisa ketutup lagi kata gitu. Nggak apa-apa bi, penasaran gitu. Itu posisinya jam 9 malam kita sampai ke sana. Terus kita duduk ngeriung muter gitulah di musola. Terus udah tuh kita suruh bacaannya saya sih agak lupa, cuman memang di situ kita baca sholawat 3 kali. Terus kita baca apa yang sesuai dibilang sama abi itu. Selesai baca kita nggak lihat apa-apa karena banyak dosa kan, kita beri bercandaan gitu loh. Tapi maksudnya dengan anak umur segitu ya udahlah gitu, bercandaan. Enggak ngeliat apa-apa. Udah. Datanglah kita balik lagi ke kampus karena berpikir ya udahlah kita hanya sekedar nyoba-nyoba dan pengen tahu latar belakang si Rido ini ternyata punya pesantren gitu. Balik ke kampus, balik ke asrama. Hari pertama itu sampai kita sore, maghrib udah mulai itu teh. Tiba-tiba di tempat tidur kita udah balik lagi ke kamar, udah di tempat tidur masing-masing kan. Posisi saya itu di atas, di tempat tidur yang atas. Samping sini ada jendela yang pemandangannya ke pemakaman. Jam 8:30 lapar. Kalau yang mungkin tahu asramanya itu ke depan tuh agak jauh. Jadi kita kalau mau beli makanan apa-apa tuh kita pasti akan jauh ke belakang atau ke depan kampus. Jam 8:30 tiba-tiba ada suara kentongan bakwan Malang teh. Wih, bakwan Malang bro. Oh iya dah. Saya dari atas teh. Itu posisi jendela kebuka. Karena saya pikir karena kita pikir tuh masih sore lah gitu. Saya mau turun ke bawah. Dok, bakwan Malang, Dok. Bentar, Dik. Kenapa, Dok? Bentar, Dik. Itu branding. Seberang tempat tidur saya itu Saiful namanya. Pul. Oi, lo lihat nggak Pul? Iya lihat. Kalau lihat nggak Kak? Iya gue lihat Dok. Pakai baju apa Pul? Gerobaknya biru kan? Iya.
Ya Allah merinding. Jadi kalau itu jadi kayak ke flashback lagi. Ada di samping jendela kita. Oke. Si gerobaknya dan mamangnya, gerobaknya tuh warna biru, si mamangnya tuh pakai bajunya coklat ke krem-kreman gitu teh, pakai topi, nengok ke kita, tong. Udahlah istighfar lah kata si Rido. Udah balik lagi ke atas. Saya balik lagi teh ke atas. Oh kalian udah sempat ke bawah itu? Kan tangganya kan tangga tempat tidur gitu teh. Saya udah sempat ke bawah. Saya nanya si Rido, kata Rido gini, udahlah Dik, balik lagi ke atas Dik. Ya udah balik lagi. Lo tahu kan Dok apa yang di pikiran gue? Iya gue tahu lagi kata gitu. Kata si Saiful, iya lagi gue ngeliat lagi nih gue parah nih mata gue. Kita di lantai 2 teh. Berarti gerobak itu melayang. Itu di samping jendela kita, persis di samping jendela kita. Itu dan sampai saat ini saya masih kebayang muka wajahnya itu nengok ke kita, dan kalau diperhatikan itu bola matanya hitam semua. Tapi karena kamu saat itu nggak ngomongin dia gimana, karena kita mau beli aja gitu. Karena kita berpikir kita lapar teh. Kita lapar dan kita nggak pikir itu lantai 2. Jadi udahlah beli. Tiba-tiba pas Rido ngomong gitu, oh iya bener. Udah balik lagi kita ke atas. Kita langsung kalau bahasa Sunda mah nyambat ya teh, maksud. Ya udahlah Mang, punten Mang. Terjadi Mang gitu. Mangga. Sautin. Ada suaranya teh. Swear. Mangga, terus tok. Yang nyambat siapa duluan? Rido yang ngomong. Oke. Tos lamang terjadi Mang, punten, mangga. Itu suaranya sampai saat ini tuh kedengeran jelas ya. Dan wajahnya tuh teh kalau diperhatikan ya itu wajahnya sih normal biasa, pakai bajunya tuh entah coklat atau krem gitu. Tapi bola matanya tuh hitam, nggak ada hitam semua gitu. Dan itu sampai sekarang tuh kayak oh iya bener. Nah, udah tuh, itu pertama di kamar itu. Hari keduanya itu kalau nggak salah itu hari Rabu atau Kamis, lupa gitu. Oh hari Rabu, hari Kamisnya itu kan depan jendela itu ada meja belajar bersama lah pokoknya. Jadi tempat tidur 2 tumpuk, ini 2 tumpuk, di sini jendela, di sini ada meja. Nah, pada saat malam itu tuh malam Jumat, inget banget ya, itu hari Rabu kejadian yang tukang bakwan Malang. Si hari Kamisnya itu saya lagi belajar bareng lah, teman saya lagi buka laptop yang sama-sama satu fakultas sama saya. Terus tiba-tiba ada suara cicak. Normal nih suara cicak nih. Cek gitu. Wah Dok, cicak Dok, dari mana ya Dok? Asa kenceng banget Dok suaranya. Iya, cicak dari mana? Cicak raksasa nih kayaknya gitu. Itu jendela masih kita buka setengah teh, karena biar ada hawa lah istilahnya gitu kan. Itu di luar masih rame teh, di lorong tuh masih banyak yang bercanda segala macam, namanya anak kuliahan lah jam segitu mah masih banyak yang nyanyi gitu. Berisik itu di luar berisik, tapi suara cicaknya tuh kayak lebih berisik dibanding orang-orang ngomong. Bener gitu. Teh, kayak apa ya? Jelas banget gitu. Udahlah lanjut. Itu lagi buat tugas maba lah, kita karena masih maba hitungannya. Udah tuh lagi belajar kok tiba-tiba Dok ngerasa lebih dekat nggak sih suaranya? Iya, gue juga nyariin cicaknya di mana ya. Penasaran teh, karena suara cek gitu, kayak suara cicak, tapi lama-kelamaan makin dekat. Dibuka lah jendela, karena berpikir nempel di luar nih. Kita buka, Rido yang lihat sih. Tapi pada saat itu karena saya di meja, Rido yang bangun dari tempat tidur nyimpen laptop. Dia buka jendela, apaan sih? Perempuan teh. Lagi ngerayap. Pokoknya tampilannya itu rambutnya turun ke bawah, dia gitu tuh. Terus apa yang wah itu benar ekspresinya Rido? Wah itu Rido langsung Allahu Akbar, langsung teriak kayak gitu, karena itu posisinya ya sebenarnya malam apapun sama aja mungkin ya teh. Cuman nggak tahu kenapa mungkin pada saat itu malam Jumat jadi kita suasananya jadi kayak lebih nambah dapet gitu. Allahu Akbar, itu Rido langsung nutup jendela. Saiful nanya tuh, si Ipul nanya, Kenapa dok? Wah udah, nggak bisa. Jadi ternyata teh kalau ditarik ke belakang, ternyata kamar itu pernah ada kejadian. Mungkin kalau misalnya di sini teman-teman udah ketemu kampusnya apa lihat histori ke belakangnya ada kejadian apa di Asrama Putra, itu pernah ada kejadian yang dibunuh. Mahasiswa dibunuh oleh sama-sama mahasiswa. Tapi yang dibunuh itu perempuan.
itu pasti kalau dicari pasti ada. Masih ada lah kalau ditarik ke belakang tuh ceritanya masih ada. Mahasiswi yang dibunuh sama Mahasiswi mahasiswa. dibunuh oleh mahasiswa. Itu kejadiannya tahun 97, 98 di kampus itu. Jadi kalau misalkan ada yang tahu kampusnya pasti kalau dicari historinya pasti akan ada. Itu hari Kamis, hari Jumatnya kita langsung minta pindah kamar teh, karena kita berpikir oh ini kamarnya udah mulai nggak bener nih, karena selama 2 hari berturut-turut itu kejadiannya tuh terus-terusan gitu. Terus kita juga tidur jadi nggak bisa nyenyak karena kita juga kan harus belajar segala macam gitu kan. Nggak bisa hari Jumat, ternyata kita ngajukan pindah kamar nggak bisa karena nggak boleh dadakan lah, intinya seperti itu. Karena kan kita di situ kan bayarnya murah teh, jadi istilahnya harus butuh proses untuk pindah gitu. Pindah lah akhirnya di hari Selasa atau Rabu gitu, lupa, di minggu depannya. Ternyata nggak habis di situ cerita di asrama tuh. Ternyata pas pindah ke lantai 3 itu tempat tidur sering basah teh. Biasanya? Kalau orang habis nyebur ke air, bajunya basah, terus langsung tiduran ke spray. Oke. Kebayangan teh. Itu 2 tempat tidur di yang dua-duanya gitu, itu basah, selalu basah. Padahal kita nggak pernah dengan posisi basah tiduran segala macam. Kok di telinga gue kayak ada orang nangis mulu ya? Dari awal dia ngomong. Nyambung kali teh. Cuma gitu doang. Oke, lanjut, seru nih. Terus ternyata hari itu hari Rabu kita pindah. Hari Kamis saya pulangnya malam teh. Saya Rido tuh anak FE tuh pulangnya malam karena ada kegiatan kampus sampai kurang lebih jam 10 lah. Si Ipul nyampe duluan. Karena dia hukum ya? Karena anak hukum tuh cuma selesai kegiatan tuh sampai jam 5 maghrib lah. Maghrib tuh setelah maghrib mereka sampai. Nggak taunya pocong deh. Gimana? Di tempat tidurnya. Jadi si Ipul yang ngeliat? Iya, jadi pada saat Ipul masuk ternyata ada pocong. Nggak tahu posisinya, dia bilang sih ada pocong, dan sampai pas dia cerita juga dia nggak menjelaskan lebih detailnya di bawah atau di atas. Cuman posisinya itu kalau diperhatikan si basahnya itu memang basah sebujur orang kalau tidur, dan itu selalu basah dan bau. Baunya? Bau sampah, air sampah gitu teh. Makanya kita pada saat itu tuh bingung, ini apa. Cuman karena berpikir kita sebelumnya ada kejadian yang pernah kita alamin, jadinya oh nggak bisa nih. Akhirnya itu hari Jumat kita laporan lagi sama kepala asrama bilang, ya udah kalau misalnya memang kayak gini kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Kita kalaupun memang mau pindah lagi ke asrama yang lain, kamar yang lain masih kosong, kita nggak menutup kemungkinan bakal kejadian lagi. Akhirnya pada saat itu kita mikir udah untuk pindahlah ke kosan. Nah akhirnya pada saat itu kita keluar tuh teh dari asrama setelah kita diskus sama orang tua, terus kita ngitung budget dan lain-lain, daripada istilahnya studi kita jadi bermasalah nih gara-gara hal-hal yang istilahnya nggak jelas nih. Akhirnya udahlah kita keluar. Nah ternyata di kosan kita aman tuh, gangguannya di luar. Kenapa? Di kampus. Oh gimana? Masih tetap di kampus berarti ya permasalahannya? Karena kan kita pada saat itu berpikirnya mata batin yang kita buka itu sebenarnya nggak ngaruh. Ternyata memang efeknya itu nggak langsung. Tapi sepengaruh itu gitu. Di kampus teh, mungkin kalau misalkan ada yang kenal jembatan Texas, teknik dan sastra, nah itu pasti langsung notif tuh di sini. Jembatan Texas tuh kita setiap pulang dari kampus untuk ke parkiran tuh selalu di jembatan Texas. Dan saya dan Rido itu selalu lewat barengan karena pikir ya udahlah kita kosan sebelahan nih, kamarnya sebelahan akhirnya sama Rido. Tapi nggak satu kamar, cuma sebelahan aja. Sebelahan teh. Akhirnya udah tuh selalu lewat Texas. Hari pertama saya lewat jembatan Texas tuh nggak ada masalah sama Rido karena pikir oh ya udah keren lah jembatannya gitu segala macam. Mungkin kalau ada yang notice jembatan Texas pasti akan langsung oh emang keren sih gitu. Tapi ternyata pada sekitar pulang tuh pernah teh jam 5:30 apa jam 5 gitu. Pokoknya kalau bahasa Sunda mah udah sareupna gitu teh. Udah wayahna. Iya, udah mau menjelang maghrib, udah menjelang gelap. Kita pulang berdua sambil ngebahas tugas segala macam, namanya anak masih baru masuk kuliah lagi heboh-hebohnya belajar gitu teh.
Dari jalan tuh kita ngelihat ada orang yang lagi meluk dengkul di jembatannya itu, ya. Cewek cowok yang kamu lihat dari Awalnya nggak jalan? jelas, Oke. karena kita dari kan itu jembatannya agak jauh teh jaraknya. Terus lagi jalan tuh, itu apa ya gitu? Oh, orang bro, orang pengemis kali gitu. Karena kita Berdua ngelihat. ya berdua kita jalan, gitu. Lama kelamaan, oh orang pakai celana pendek gitu, tapi basah. Jadi badannya tuh kuyup, rambutnya tuh pokoknya basah lepek gitu. Cewek teh. cowok? Cowok ternyata. Pada saat kita deketin, oh pulang berenang dari danau, karena kan bawahnya itu danau. Oh orang berenang kali. Kita jalan teh, jarak kurang lebih 2 meter lah, 2 meter kurang lebih 1,5 sampai 2 meter. Kita ngomong, oh orang bro, iya pulang berenang kali. Siapa tadi bilang pulang berenang dari danau gitu. Terus dia ngomong, saya tenggelam. Ada suara gitu? Iya, dia ngomong, saya tenggelam. Sekalian nengok nggak? Enggak. Pada saat dia ngomong gitu, dia posisinya masih begini, masih meluk dengkul. Pada saat dan itu posisinya kamu juga udah berlalu dari dia? belum teh, jadi jarak 2 meter kan tadi saya ngomong kan ke si Rido kan, kayaknya habis berenang di danau. Nah setelah saya ngomong gitu teh, dia ngomong gitu, saya tenggelam. Terus? Oh itu sih, kita langsung kayak ibarat lagi jalan tiba-tiba berhenti dan kita langsung lihat-lihatan, Dok, iya lagi dikat gitu, udah jalan, bantuin dong kata gitu. Terus kita sambil jalan tuh teh, itu berasa jalan tuh nggak nyampe teh. Padahal tuh istilahnya ini si sosok ini kita jalan tuh kurang lebih 1,5 sampai 2 meter lah. Pada saat bantuin dong, kita tetap jalan, kok nggak nyampe ini. Itu bener real nggak nyampe teh. Kayak jalan tuh kita kayak di tempat gitu. Aja. Dan nggak lama tuh kedengeran tahrim. Makanya saya bilang itu mau sarupna tuh mungkin kedengeran tahrim. Waduh maghrib dok. Udah tuh. Akhirnya Rido tuh pada saat itu baca apa ya? Saya lupa antara Anas atau Kulhu deh. Pokoknya kita tuh kayak mau ngucap istighfar aja tuh kayak susah gitu teh. Nggak tahu kenapa. Itu tuh keciumnya tuh baunya amis. Itu tuh pokoknya baunya amis. Dan kalau pas kita lihat ternyata kulit itu kayak gimana sih teh, kalau orang yang habis tenggelam lama, jadi kulitnya tuh kayak udah nyaris mau rontok gitu. Oke, paham. Kalau bahasa ini mah lodoh ya, kayak jadi begitu tuh. Terus kukunya tuh pada hitam-hitam. Itu jelas real kelihatan. Mungkin pada saat itu tuh kalau misalkan teknologi handphone Android udah ada, mungkin tuh kayaknya kita sepanjang jalan mungkin udah begini mungkin, karena kita berpikir nih orang nggak pada normalnya jam segini ada di jembatan basah dengan kondisi kulit yang seperti, dan itu kita ngelihatnya kayak beneran orang, bukan seperti hologram, bukan seperti bayangan, itu beneran real wujud. Akhirnya udah tuh kita pada saat itu susah baca atau istighfar, akhirnya kita tuh, saya lupa deh, kalau nggak salah Ridho duluan yang lari, dia bisa lari, diklari kata gitu, diklari. Itu saya tuh kayak termenung gitu teh, ngelihat sosok itu kayak tiba-tiba nge-freeze aja gitu, tapi nggak bisa lari. Ridho akhirnya balik lagi tuh, inget banget tangan lu diklari baru itu kayak langsung lah lari, nggak lihat lagi. Nggak, malamnya datang di mimpi. Gimana? Ke kamu apa ke Ridho? Ke saya. Datang gini, kok jahat nggak bantuin saya. Wah itu dalam mimpi tuh saya nggak nanya teh, saya cuman dalam hati, terus saya harus bantuinnya gimana, saya nggak paham, harus bantu seperti apa. Nanya lah teh saya ke telepon Ridho, nelfon ke paginya saya ngobrol sama Ridho nelfon ke abinya. Kata abinya gini, itu memang udah pernah kejadian orang tenggelam di situ, coba tanyain. Besok atau lusa tanyain, barangkali tahu namanya, kirimin Al-Fatihah. Udah, tugas kamu cukup sampai situ aja. Karena masalah dia dibunuh atau apa, atau memang dia tenggelam, atau memang sengaja atau nggak disengaja, itu bukan urusan kalian. Yang penting kalau memang tahu namanya, udah kirimin Al-Fatihah. Besoknya saya nanya teh, besoknya saya nanya sama tukang sapu.
di daerah fakultas itu. pokoknya di sekitar jembatan itulah, area itu. Nanya, ternyata baru kurang lebih 4 bulanan sebelum kita masuk, maba itu masuk, ada kejadian orang tenggelam, tapi masih misterius. Ternyata si kakinya ini dikasih batu. Jadi versinya si bapak sih dibunuh. Versinya dibunuh, kakinya diikat batu. Si orangnya ini dibuang ke sungai danau itu. Tapi Dan ditemuin. akhirnya ketemu karena orang tuanya nyari segala macam, terus akhirnya diusut ternyata memang terakhir ngelihatnya di jembatan itu. Dikirimlah tim SAR untuk nyari, ternyata memang posisinya itu dia masih menggantung di bawahnya itu batu. Oh, kejepit lah bahasanya. Sengaja ditenggelamkan. Okay. Itu cowok. Itu makanya ya semenjak dibuka mata bat itu jadi kayak aneh-aneh gitu teh, ada yang minta tolong segala macem. Nah, semenjak udah saya cari tahu dan akhirnya kita berpikir ya udah, namanya akhirnya tahu teh, tapi saya nggak bisa sebutin di sini karena agak sensitif lah ya. Akhirnya kita sebutin lah nama itu, kita sholat bareng sama si Rido nih. Ya udah, Dok, ya udahlah, tugas kita kata Abi kan hanya sebatas mengirimkan Al-Fatihah setelah kita tahu namanya. Malamnya saya kemimpian lagi teh. Dia lagi. Makasih ya Bang. Udah. Dengan wujud yang lebih baik. Dengan ya mungkin nggak bisa digambarkan, tapi pada saat saya ngeliat di mimpi saya yang kedua itu yang dia bilang terima kasih, wujudnya sudah jauh lebih baik. Nah, terus kata si Rido, ya mungkin ya kita nggak tahu Al-Fatihah kita keterima atau enggak, tapi yang pasti niat kita ikhlas untuk mendoakan. Membantu dia lah, itu tugas kita nolongnya cuma sampai situ. Karena tugas kita hanya sebatas itu. Kalau kita harus nanya kamu kenapa segala macam, itu bukan ranah kita, kata Abi. Itu biarlah orang tuanya yang mencari tahu, bukan hak kita untuk mencari tahu. Itu kejadian lagi. Nah, pulang ada lagi teh, kalau misalkan ada lapangan hoki di kampus itu, pasti orang akan notice, oh lapangan hoki gue tahu nih, mesti gitu. Kalau diruntut ke belakang, ternyata lapangan hoki itu bekas makam. Tapi kamu lewat situ ada tragedi apa? Jadi pada saat pulang itu sendiri teh. Waktu itu sendiri mau ke vokasi. Vokasi itu kan kita selalu lewat lapangan hoki kan. Jadi turunan belok kiri, vokasi ke dalam. Kalau kita naik bis yang muterin kampus itu, pasti akan berhenti di vokasi. Berhenti di vokasi dan kita jalan. Nah, samping sebelah sini itu lapangan hoki. Waktu itu saya ada acara waktu itu, di acara pokoknya inilah debat gitulah, debat antar fakultas. Nah, kebetulan kan vokasi itu bukannya musuh, tapi kita lebih waktu itu kayak debat persahabatan gitu loh, tentang bahas ekonomi segala macam. Itu acaranya jam 7 malam. Lewat situ saya turun karena saya nanya Rido nggak bisa datang. Jadi kamu sendiri. Agak-agak berani sih memang, karena setelah kejadian itu kan ya udahlah, pasti ini akan ada lagi nih gitu. Jalan teh, lagi jalan, terus tiba-tiba dari jauh tuh udah kelihatan ada segerombolan, ada 4 atau 5 lah dari arah dalam mau keluar. Oh, anak vokasi nih gitu. Jalan gitu. Mereka jalan napak gitu, dan sepenglihatan saya tuh layaknya anak mahasiswa dan mahasiswa yang baru pulang kuliah. Yang ngobrol biasa. Terus bawa buku, tas di sini, ada yang bawa laptop di sini. Jalan, sudah gitu. Pas udah kira-kira mau papasan, saya kan nunduk karena berpikir setelah kejadian kemarin, ini manusia bukan. Oke. Ya jadi kan? notice sendiri ya. Kata iya, tapi setelah kan kata orang katanya kalau misalkan hantu nggak napak, terus terlihat seperti hologram, seperti itulah. Itu jalan tuh, dari jauh, oh ya orang nih, orang. Pas sudah deket, mereka ngomong apa teh? Lo bisa ngeliat gue ya? Wah, itu sih, itu nggak bisa digambarin pada saat itu udah. Dan itu rame lagi ya? Dia nggak sendiri gitu dan ibaratnya. mereka tuh ketawanya ngakak. Lo bisa ngeliat gue ya?
Terus lu jawab apa sih? Kabur teh, itu sumpah aku bener-bener yang dengan badan aku yang agak gemuk ini, pada saat itu kan juga gemuk banget kan, masih kuliah, itu lari udah kayak orang heboh banget, karena pada saat aku lari itu belakang masih ngetawain. Dan nggak ngomong apa-apa, cuma ketawa aja. Harusnya lo balik. Ah iya. Lucu dong jadi. Iya. Gemes banget sih. Dan apa ya, itu kejadiannya tuh turut-turut teh. Jadi pada saat semester awal tuh jujur nilaiku tuh sampai yang bener-bener jeblok banget. Padahal itu kan teteh tau lah kalau semester awal tuh belajarnya cuman agama, Islam, pendidikan Pancasila kayak gitu. Harusnya mah ya udahlah cemen lah, harusnya IPK tuh ya bagus banget gitu. Ini mah nggak banget lah pokoknya. Karena semenjak dibuka itu jadi kayak ngerasa apa-apa tuh muncul terus. Ada, belum lagi kalau di kosan ada yang tiba-tiba minta tolong, minta bukain dong, minta lepasin dong. Ini pocong. Susuk. Jadi baliknya pada saat itu saya di kampus tuh dibilangnya orang stres teh. Pastilah. Karena hal-hal yang tidak harus ditanya, hal-hal yang kira-kira orang lain itu nggak bisa lihat, saya tanyain. Sampai di lab akuntansi kan ada lab, tempat duduknya tuh teater gitu teh. Teater. Jadi pada saat kita beres kelas turun, saya masih beberes nih, ya kayak di film-film gitu lah teh, orang lagi pada beberes buku, saya masih masukin. Berarti bilang, woi main dong, cowok, woi main dong. Tapi setengah. Lo lihat? Iya. Apa? Setengah badan di atas meja, kan mejanya teater nih gini nih. Kakinya nggak ada. Saya di sini posisinya di urutan kedua apa? Di paling atas. Woi main dong. Itu kelas malam, inget banget kelas malam. Kita nggak kelihatan. Segini teh, iya, the real separut. Tapi atasnya manusia biasa, rambutnya spike, inget banget. Dan itu bener-bener apa ya, pengalaman yang, ternyata, ya itu sih balik lagi sih jadinya. Oh ternyata memang dunia gaib tuh ada gitu. Dulu kan namanya anak remaja tuh kayak berpikir, alah itu cuman halusinasi gitu. Apalagi zaman itu kan belum kayak zaman sekarang ya teh, dalam artian semua bisa dibuktikan, ada handphone segala macam, ada bukti. Mungkin pada saat itu kalau misalnya udah ada handphone, ya dengan gampang itu saya langsung mungkin mungkin handphone lo semuanya isinya hantu ya. Enggak juga. Iya benar, iya kalau ya sekarang kan? Iya benar. Iya, video isinya semua hantu. Makanya kan pada saat mungkin waktu ketemu teteh juga kan saya sempat bilang kan, teh ini kok penuh banget ya teh, sesek. Padahal terlihatnya mungkin kayak bangunan kos-kosan biasa gitu, tapi saya pernah bilang ke teteh kan, teh sesek banget ya teh, kayak ngerasa banyak di apa kayak kita gitu kan. Ya itu sampai sekarang kayak masih gitu teh. Sekarang juga kalau bawa motor, kata orang kan suka ada dibilang kalau bawa motor kira lagi berat, lo lihat ke spion. Itu pernah saya lakuin. Gimana? Ada. Apa dia cewek? Cewek. Numpang. Manja nggak? Untungnya nggak manja sih. Kalau manja tadi nempel. Sampai sekarang. Hilangnya? Pokoknya pada saat itu berkaca sama si Abi bilang, pokoknya kalau misalnya ada kayak gitu, cuekin aja. Ya. Dan Dika gini, saat kejadian abis buka mata batin sama Abi, kejadian itu kamu stop buat, ya udah gue nggak mau panik, gue nggak mau ini itu kapan? Semenjak kerja, semenjak lulus, mungkin udah bisa mengontrol emosi tuh teh. Itu berarti selama 1 semester sampai akhir begitu? Iya. Dan mungkin kalau teteh pernah dengar di kampus itu ada mitos urban legend yang pakai kebaya merah. Pada saat saya wisuda, saya buktiin ada. Gimana itu posisinya lo lihatnya? Dia pakai sanggul, kebaya merah, kebaya kutu baru yang sinnya kotak, terus nggak terlalu panjang, pakai batik batik Sidomukti, pokoknya tapi pakai sanggulnya sanggul Sunda. Kalau sanggul Jawa kan yang sanggul besar ya, kalau sanggul Sunda kan kecil. Itu ada, dan itu ternyata ya katanya kan kalau di foto bisa kelihatan, tapi pada saat di foto sih nggak kelihatan. Tapi memang beliau itu, sosok itu memang paling beda dari yang lain. Karena kita ya kebayanya kan bisa dibilang tahun 2010 itu modern ya, udah mulai modern ya. Tapi kalau beliau itu masih pakai jadul banget lah.
masih yang pakai kebaya brokat yang jadul gitu. Tapi Itu ada. diperkirakan saat kamu ngelihat dia masih muda seumuran kamu. Iya, masih muda dan ya kita jadi kayak ya balik lagi lah kayak harus bersyukur segala macam karena kita ya mungkin beliau masih ada sampai saat ini mungkin karena Rasa masih ketinggal. kepengen wisuda kayak gitu-gitu. Tinggal Heeh. dia. Ada Dan yang itu ada beneran. kamu yang ngelihat. Iya, Ridho ngelihatnya. semua kita yang waktu pada saat itu dibuka jadi kayak oh ya udahlah karena kan kita dibilang kalau misalnya memang lihat kayak gitu sebaiknya memang ya udah kita kalaupun memang nggak tahu namanya kita ngirim doanya ya fulan aja kayak gitu dan itu selalu berulang teh dan terakhirnya itu sebelum wisuda mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang ngelihat cerita ada yang tukang ojek ngelihat mahasiswa naik bis tapi bukan naik bis itu adalah saya. Maksudnya gimana dik? Tukang ojek Ya. ngelihatnya lo nggak naik bis. Jadi beres Gue merinding. Jadi zaman itu tuh bisnya belum sebagus sekarang teh. Bis yang muter tuh masih bis PPD kalau Iya, zaman iya. kan, yang bisnya masih gemuk-gemuk gitu. Jadi dulu tuh habis bimbingan, habis bimbingan skripsi, posisi dosenku tuh lagi di FH, lagi di Fakultas Hukum. Naiklah, habis bimbingan nungguin di halte. Harusnya saat itu sudah tidak ada bis, karena pada saat itu mentoknya di maghrib. Tapi itu posisi setengah 8. Saya Kamu masih juga nggak tahu. bukan nggak tahu, cuman kayaknya masih ada deh gitu. Jadi kayak coba-coba aja gitu. Soalnya kalau jalan ke luar kampus agak jauh, udahlah coba-coba aja sambil biasalah namanya habis bimbingan kan teh stok riweuh teh otak jadi kayak lagi bingung gitu. Ya udah duduk sambil apalagi revisinya apalagi nih kira-kira gitu. Datang bis teh. Bisnya bener-bener bis yang seperti yang saya suka naik sama teman-teman naik. Dan penuh. Banyak orang, masih ada. Naik. Arahnya kan ke arah stasiun. Yang notabene memang jaraknya nggak terlalu jauh teh. Jadi istilahnya tinggal lurus, agak memutar belok sedikit di depan stasiun. Di depan stasiun itu banyak tukang ojek. Dek turun kata gitu. Dari jauh tuh aku denger, kenapa tukang ojek ini kenapa teriak-teriakan gitu. Saya duduk di bis teh bener-bener real duduk. Di sini ngobrol, cerita, ketawa. Ngelihat keluar si driver ojek nih di ojek yang pangkalan di stasiun itu teriak-teriakan. Mas turun, dek turun gitu. Banyak tuh. Kenapa sih gitu? Saya memang tujuannya kan ke stasiun kan. Turun. Banyak yang turun juga. Saya nyebrang ke arah stasiun karena kan harus naik nyebrangan. Karena kosan saya tuh di seberang kampus yang harus lewatin kereta api. Kenapa Pak? Ada duduk. Kenapa Pak? Duduk. Kasih minum teh. Ingat udah dikasih minum teh pahit gitu. Kenapa sih Pak? Bingung kan teh karena saya ngerasa ya biasa aja dan udah normal. Biasa aja gitu karena nggak ada yang aneh gitu. Adek tadi naik apa? Naik bis Pak, kayak biasa kan. Adek besok kalau habis maghrib udah nggak ada bis. Hah? Tadi saya naik bis loh Pak. Enggak dek, nggak ada. Terus saya masih bingung tadi di situ karena berpikir, gue naik apa nih gitu kan? Karena berpikir, ya orang saya naik bis duduk, terus teman-teman saya ya udah biasa, walaupun nggak kenal ya teh. Cuman mereka tuh kayak ya udah biasa. Interaksi layaknya mau pulang kampus, ketawa cekakan gitu. Terus kata si abang ojeknya apa? Saya dibopong sama sosok pocong 4 orang. Dan sampai saat ini kalau teman-teman nge-googling ada cerita tentang itu cerita saya. Jadi itu POV-nya tahun 2010 awal. Semua orang lihat atau tukang gojek aja yang lihat? Ojek di situ kurang lebih ada lebih dari 5 orang sih yang mangkal di situ. Ojek kampus. Dia ngeliat pocong bawa kamu? Saya tuh duduk
lonjoran, digotong apa sih? Ya digotong Dibopong ya, gitu. dibopong. Tapi Sosoknya itu pocong. pocong. Itu jam masih sore lah hitungannya teh, masih jam 7:30 jam 8 lah. Tapi untung nggak rame. Kalau rame pun nggak akan kelihatan pocongnya pasti. Iya. Dan itu saya dari saat itu pas dibilang si bapak itu balik ke kosan demam. Iya sakit pasti. Iya. Jadi sampai itu langsung, padahal saya makan gak telat segala macam, tapi pulang pertama sih karena dipikir apa sih bapak itu ngomong apa, tapi kalau ditarik ke belakang kan saya sebelumnya ngelihat sosok apapun dilihat gitu. Tapi pada saat itu kenapa enggak. Jadi kayak wah ini kayaknya makin ekstrim nih. Sampai ke kosan badan demam, telepon orang tua tuh akhirnya. Telepon orang tua akhirnya jemput ke Bogor. Mama datang ke kosan terus jemput ke Bogor. Ternyata pas ke Bogor itu katanya saya ketempelan deh. Ketempelan salah satu atau gimana lah, pokoknya ketempelan sama si sosok pocong itu. Dan terus akhirnya sampai saya kerja ada, kalau orang yang bisa ngeliat katanya itu masih ikut. Oh si pocongnya ini. Sampai adik saya wisuda tahun 2017, saya nyetir dari Bogor ke Bandung. Itu saya sih ngeliat sih saya nyetir gini teh, nyetir di Cipularang sendirian karena orang tua sebelumnya sudah sampai Bandung kan sama adik. Saya pulang kerja hari Jumat sore langsung berangkat ke Bandung, nyetir terus di belakang nih gimana sih, kita nyetir posisi di belakang teh. Pada saat ada bis lewat kan otomatis kesorot lampu kan. Iya. Itu ada Kelihatan. iya masih ada. Dan itu kayak wah bener, jadi katanya dia suka, katanya itu Perempuan. Dan hilangnya kapan itu? Teteh percaya nggak kalau dia tuh masih nempel dan akhirnya disaratin sama orang tua saya belum lama ini. Oh baru maksudnya. Maksudnya hilang dia nggak begitu aja kan? Jadi saya sempat gagal nikah tahun 2000. Jangan-jangan yang waktu kita ketemu di uji nyali, gue bilang, gue ngomong sama lu kok bau ada pocong nggak di belakang sini? Ingat nggak? Gue baru bilang sama Mas Harsha, ini baunya aneh mas, bukan kayak yang awal kan peserta ada 2. Kalau dia nggak ada bau ini nih mas. Terus aku bilang sama kru dari apa namanya uji nyali, nyium bau nggak? Enggak, tapi aku sama Mas Harsha nyium baunya itu bau perengus tapi amis, itu mau jadi campur-campur. Dan aku bilang ini bau pocong, cuma dia nggak nempel di kamu, mungkin karena tempatnya rame banyak makhluk dan kan di situ spiritualis bukan saya aja, jadi ibaratnya dia takut untuk dipisahin sama kamu atau ketahuan nggak ngerti deh. Paham? Iya, dan akhirnya sama orang tua sama papa kita sih sebenarnya percaya sama Allah, tapi ada banyak yang orang yang bilang oh lo ternyata anak lo nih begini gagal merit terus karena memang ada itu. Dan akhirnya pada saat itu tuh disaratin segala macem. Ya itu saya sampai 3 bulan hamil 3 bulan mau nikah deh gagal. Gagalnya si cewek bilang apa? Si cewek tiba-tiba gimana sih awalnya perhatiannya tuh 100%, dalam waktu singkat tiba-tiba kayak seolah-olah ngelihat saya tuh kayak udah benci aja gitu. Dan akhirnya semenjak mau dilepasin itu dia sampai ngomong gini teh, ini komunikasinya antara yang paham sama si sosok ini. Dia ngomongnya gini, kasarnya gini, gue suka sama nih anak harus suka sama gue. Ketemunya di mana? Ngasih tahu nggak? Enggak, jadi pokoknya nggak tahu di mana, dan itu bahasanya sudah sedikit mengancam. Karena semenjak kejadian aku yang di mobil itu nyetir, semenjak itu langsung papa ngomong mau melepaskan itu dari badan dan raga saya, terus tiba-tiba si sosok itu bilang, gue suka sama nih anak suka sama gue. Dan semenjak saat itu kalau bawa motor teh dia selalu ngomong gini, udah tabrakin aja, udah ikut sama gue, kasarnya gitu ya, tapi bahasanya saya, udah ikut sama saya, tabrakin aja. Dan itu berapa kali saya nyaris nabrak belakang truk karena lagi bawa motor, tiba-tiba ngantuk,
Udah jarak berapa meter? Kalau nggak ini udah. Tadinya pas kamu bilang tukang ojek melihatnya dipopong. Saya udah notice ke dia yang basah di kasur. Jadi nyambung ya? Iya, saya notice ke situ. Ternyata dia bilang enggak. Bukan, lu gue merinding. Oh, bete gue kalau udah cuma merinding doang, maksud gue wujudin aja gitu kan. Dia bilang, maksudnya gini, dia notice-nya di salah satu ruangan, lo sendirian dan lo bete. Betenya itu dengan, ya semua lagi kehidupan lo lagi bete, lo lagi bad mood. Dan dia di satu ruangan itu, dia kasihan. Kenapa bentuknya dia tidak bisa jadi kuntilanak? Karena meninggalnya dia ada satu masalah besar di keluarga dia. Sampai akhirnya meninggalnya dia kurang layak. Dan saat meninggal pun penguburan dia gak layak. Tapi dia suka sama lo gini, lo ngerasain hal yang sama. Dan di saat itu, lo kalau kita bilang apa ya, lo ngebatin, udah gue ngeliat setan, hidup gue, ngerti gak? Kayak semuanya tuh gak ada yang percaya, apalagi ya semua nganggep lo itu aneh, nganggep lo stres, gila, dia yang nemenin. Dan tiap malam sebenarnya dari sekian banyak hantu-hantu yang dilihat sama lo, setelah lo ketemu sama dia gak ada yang berani se-ekstrim yang lo sebelum ketemu sama dia. Lo flashback deh, setelah lo ngerasain itu digendong terus sakit kan lo akhirnya dinotis sama orang dong kalau lo itu ditempelin. Itu sebenarnya lo gak dapetin kejadian apapun lagi. Gak yang ditongolin, gak apa. Karena dia yang jagain. Coba flashback dulu deh. Ya jadi 2022 akhir tuh orang tua punya rezeki teh. Akhirnya beliin apartemen lah buat anak-anaknya nih ceritanya di daerah Casablanca lantai 17. Awalnya saya mau tinggal di sana. Cuman semenjak kejadian itu saya pernah nyoba 2 hari tinggal di sana. Karena kan memang alhamdulillahnya memang apartemennya sudah full furnished, jadi kita tinggal bawa baju aja udah gitu. Tinggal di sana, terus di malam pertama dia cuma ngomong gini, "Om Pat yuk, temenin saya." Dan lo gak ngeliat mukanya, wujudnya enggak, hanya suara. Dan kalau aku ngomong itu tuh basah tuh teh, basah banget, telapak kaki juga basah. Karena ngerasa dia kayak ya udah gue seneng nih diobrolin gitu. Tuh karena basah dia banget bukan, gini, beda loh saat Dika bilang sama kita, cerita sama kita, Dika diliatin hantu, dia ngeliatin ya jin, itu ada di depan kan, lewat. Kalau ini gimana dia ngeliat setannya, kalau dia itu ada di belakangnya begini. Nah itu. Jadi suara ya karena dia ada di telingamu, karena ya ada satu film horor, dia itu akhirnya pacaran dengan laki-laki yang menurut pandangan dia laki-laki sempurna padahal pocong. Adalah satu film horor itu ada gimana caranya pocong ini tuh nyuruh dia mati terus. Iya. Akhirnya bunuh diri. Kalau dia akhirnya bunuh diri. Nah itu. Dan ini tiba-tiba punggungnya berat banget deh. Ada nggak sih? Hanya energi. Oh beda ya? Beda. Dia hanya energi. Karena gini, posisinya kamu kan tadi dari depan. Kalau dari depan, aku yang akan menjamin tidak ada yang bisa masuk sini. Tapi ini posisinya kita di samping. Di samping ini atau di belakang studioku ini kali. Kali. Terus belakangnya itu rumah kosong plus kebun. Jadi kalau kita dapat gangguan pun kayak rumahku atau studio kan harus dinotis ya biar orang tahu rumahku dengan studio itu nempel kan. Kontrakanku sama studio itu nempel. Kita selalu dapat gangguan itu dari belakang bukan dari rumah kita. Kita dari belakang terus. Dan ini berat-berat kayak gimana sih kayak ditekan. Tapi ini udah enak kan? Iya. Bener gak sih? Bener. Kayak ibarat ada tangan. Karena dia posisinya di belakang. Nah tadi itu gak ngewujudin Dika. Dia gak ngewujudin sama sekali. Energinya. Dan kenapa bisa ngebaca? Karena udah dinotis cerita, baru gue bisa nge-flashback sendiri. Kalau gak cerita kayak tadi lo nanya, dia kenapa? Ngebaca ya? Iya, kayak waktu kita ketemu pertama kali, gak apa-apa kok sebenarnya lo aman. Karena dia pintar, dia pergi. Dia itu hanya ada di pikiran lo, di telinga lo, bagi lo. Dan dia gak mau dibaca orang. Kenapa berkali-kali disingkirin gak bisa. Itu.
Dia bukan ada di belakang lo yang orang lihat tuh ada tuh di belakang. Enggak. Kalau orang ngelihat begini atau gue yang bisa ngelihat begini, dia nggak ada. Wow. Karena dia bukan makhluk yang pocong. Enggak, energi dia cukup gede. Oh iya. Dia jin. Tinggi. Energi dia sangat besar. Energi amarahnya dia sangat besar. Terus kalau di rumah ya teh mau sholat dengan niat yang udah penuh banget itu sholat, itu tuh gangguannya tuh ya entah panas, padahal di kamar tuh pakai AC, tapi kayak gimana sih teh, kayak sebenarnya bisa sembuh lagi. Sekian tahun kan kamu sudah pisah dengan Rido, sudah pernah ketemu Rido lagi? Terakhir Lebaran kemarin, halal apa alumni. Bagaimana Iluni. keadaan Abi? Abi sudah meninggal. Itulah yang bisa menutup dengan rapat dan sempurna hanya Abi. Oh, kuncinya itu. Kalaupun contoh, kamu minta tolong dengan kami yang spiritualis, para habaib, para ustadz, alim ulama, itu prosesnya panjang, butuh proses, dan itu cukup lama. Okay. Cukup lama, dan belum tentu dari kami 10 orang itu ada yang cocok penutupannya. Contoh, berapa lama proses kamu dengan Abi? Tidak lama bukanya. Ya. Bener? Bener. Pasti ditutup kalau di tangan Abi, nggak lama juga. Karena dia yang punya kuncinya kan. Dia yang ngebuka ya dia otomatis tahu penutupnya mana. Dia lah ya. Nah, sama kayak kamu punya sendal 40 dengan pas 1 ukurannya tidak beda jauh. Tapi di saat kamu pakai pas 1 oke, tapi terlalu besar. Kamu pakai yang 39 oke, masih pantas, tapi masih nongol kaki pantat kaki itu tumit nongol. Tapi kalau kamu pakai 40 ya pas porsinya. Seperti itu. Sama kayak saya kalau disuruh orang untuk buka mata batin. Yang saya takutin cuma satu, Dika. Saya tidak bisa menutup karena saya sudah meninggal. Hanya itu aja. Jadi kalau di sini di notisnya ke saya, kamu jangan ke satu orang. Tapi harus kiai. Harus yang benar-benar. Jangan pernah kamu datang ke spiritualis yang ujungnya dia ilmu hitam. Karena kamu benar-benar dinikahkan sama dia, lewatlah kamu. Kalau orang yang salah gunain, kamu benar-benar batin kamu dinikahkan sama pocong. Itu ada ya? Ada banyak. Baru tadi ada narasumber yang cerita seperti itu. Niatnya ngobatin ya, tim kru nanti ada di video selanjutnya. Kita akan tayangin, dia niatnya bantuin ternyata dia dukunnya gitu. Hanya itu aja sih. Jadi kayak kamu tiba-tiba kemarin, ini notice ya, karena aku udah pernah ketemu Dika ya di salah satu channel YouTube. Itu Dika bagian dari peserta uji nyali. Kenapa aku bilang ini semua cerita real? Karena uji nyalinya pun real banget. Nggak ada dia kesek-kesek dan lain-lain. Karena yang lucunya itu Dika datang, Dika pusing. Iya, pertama itu. Ya, itu baru masuk terus pusing. Aku selesai podcast ngobrol sama dia, kok makin pusing ya teh. Terus aku netralin biar dia bisa ikut uji nyali. Saat uji nyali dia gagal. Karena kenapa? Kemasukan setengah badan, hanya setengah. Ngobrolnya itu bahasa Sunda. Kebetulan saya agak, kalau Sundanya halus susah. Karena saya kan Sundanya kasar. Saya cuma bilang minta maaf kalau saya kasar ngeluarinnya. Udah, saya keluarin. Karena di badan itu gak suka. Jadi yang mau masuk banyak. Tapi kan kamu ada yang jagain nih. Nah yang jagain ini takut dinotis sama saya. Takut dinotis sama yang lain. Karena energi dia cukup kuat. Ya cukuplah kuat untuk jagain kamu. Intinya dia tidak akan nunjukin bentuknya ke siapapun itu. Karena tujuan dia bukan ngasih tahu ke orang lain kalau dia ada sama kamu. Tapi dia akan nunjukin ke kamu kalau kamu punya dia. Kenapa disuruhnya mati? Bener nggak? Ya karena kamu untuk dia. Wow. Oke. Dan ini ada lagi nggak sih di belakang? Kok aku ngerasa kayak pengen? Nggak, udah tinggal energinya aja. Pengen apa? Apa sih? Kayak yang tadi aku ceritain. Kayak berasa kayak pengen gitu tuh. Kayak deg-degan ya. Gini. Kamu pas ritual untuk dipisahinnya itu, apa kita bilang? Netralisir lah ya. Orang Sunda tuh bilangnya dipisahin lah gitulah.
ada tirakata dipisahin, ada 1-2 bulan yang lalu. Ya, kurang lebih. Ini deg-degan banget ya. Kenapa ya? Masih basah soalnya, masih baru, ngenyek adanya. Nggak semudah itu. Sekarang berapa tahun dia nempel di badanmu? Tidak segampang itu, Dika. Karena gini, tugasnya jin itu kan memanipulatif otak dan hati kita ya. Pikiran, semuanya, mata. Kamu aja dimanipulatif dengan dia. Dia pengennya kamu mati. Bukan dia pengen dikasih tahu ke orang-orang. Bukan dia pengen mamerin ke semua orang gitu. Aku kayak kesel sama Teteh ya? Iya, karena aku ngomong. Iya. Karena aku nyampein. Kayak bahasa banget tuh. Karena aku pengen kamu melek nih. Matanya melek, kupingnya dengerin. Kayak bahasa gini, lo lawan dulu deh dari hati. Ya, lawan dulu dari pikiran lo terus ke hati lo. Kalau dia ngomong, dia ngasih tahu ada rasa ya kayak marah gitu, sampein aja nggak apa-apa. Tapi lo dengerin ucapan gue. Dia itu nggak kepengen dikasih tahu ke orang lain atau orang lain ngelihat dia, karena dia nggak butuh orang lain. Dia cuma mau menuhin badan lo, jiwa raga lo. Dia pengen lo mati ikut sama dia. Sebenarnya sejatinya nggak akan pernah ikut dia, Dika. Tidak ikut. Jadi ya lo mati-mati udah. Dia akan tersenyum bahagia. Kesel banget loh, sumpah. Ya, dan gue merinding gak udah nih. Boleh dong disorot. Ria Puspita gak pernah merinding. Ini kesel banget loh Teh. Sampai merinding banget. Kayak aku dari nahan kesel gimana sih? Karena beda ya, kalau orang yang kena non medis dikerjain sama orang, itu orang-orang spiritualis atau orang-orang yang bisa melihat indigo, indra keenam, bla dan lainnya, dia akan notice, ngelihat perbedaan itu ada. Tapi kalau kamu itu bukan dikerjain orang, emang dia nguntit kamu, ngikutin, suka. Teh udah Teh, kesel banget aku Teh, sumpah. Iya. Kesel banget tuh. Banget. Kayak pengen, gitu. Apa ya? Seru kan? Pribadimu gak kayak gitu tadi enjoy, Iya. tiba-tiba pas bahas ini beda. Kesel banget loh, sumpah. Iya kan? Kayak pengen, gimana sih, kayak udah lah gitu. Ya, coba istighfar. Terus. Terus. Istighfar terus, lawan gak? Emang lo gak mau kawin? Gak mau nikah? Mau lah. Oke. Setelah bersih lo tanya mantan lo kemarin, kenapa bisa ngejauh? Aduh, kesel banget ya, sumpah. Kayak pengen nangis tuh. Dia itu melihat kamu itu, rasa benci itu tiba-tiba timbul. Otaknya dia juga gak sepenuhnya ada kebencian sama kamu, gak suka. Tahu gak Dika, orang yang tiba-tiba ilfil, ngerti gak? Itu yang dia rasain. Dan gue pernah punya teman kayak gitu. Ternyata ada penguntit sekarang genderuwo, itu yang dibenci. Lo istighfar, jangan pernah kemakan sama dia kalau mau sembuh. Karena dia bukan menguntungkan untukmu, dia merugikan. Oke, kasihan sama mama, sudah tidak muda lagi, sudah cukup banyak perjuangan untuk anak-anaknya. Dia cuma pengen minta anaknya bahagia dengan nikah. Tapi kamu bukan karena dikerjain orang, tapi karena makhluk jahanam inilah yang deketin kamu. Ibadah kamu naikin 1 tingkat lagi, zikirnya dicakepin lagi, pakai tawasul, sediain air, minum, basuhin kepala, semua badan. Begitu terus berulang, begitu terus berulang. Minum, sisain buat basuh dari kepala, muka kamu, dada kamu, semuanya. Wah gila nih, gila Teh. Ini kayak udah ibaratnya Amarah bus ya. gitu. Kenapa saya berani ngomong kayak gini? Kasihan kamu. Kamu mau keluar tapi bingung keluar jalan keluarnya. Ternyata kita punya ending yang, oh ya Abi nggak ada, Abi udah nggak ada. Ini ibarat kayak aku lagi duduk kayak tuh, gitu tuh. Kayak ya ditutupin biar lo nggak dengerin sama sekali. Nggak yang kemakan omongan gue, ngerti nggak Dik? Nggak yang lo nggak usah lo dengerin dia bohong, dia bohong. Iya, ini ibarat kayak ada apa, kayak kain ditutupin. Aku ngerasa gitu Teh sekarang Teh. Muka. Aduh gila, kenceng banget nih. Terus semua ke muka-muka dan ke yang lain-lain. Sekujur badan. Ini merindingnya berkepal-kepal nih. Suka begitu kalau setan.
Bismillah. Bismillah. Yuk minum. Langsung telan aja. Biar kita relax dulu, relax. Gila tadi enjoy banget loh ceritanya. Iya. Pas momen detik plot twistnya, karena bukan setan yang lu lihat, ya kayak lu ceritain semua setan lihat, nggak pantesan dari yang lu cerita tok 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 tukang bakso, gue kan udah ngomong, kok ada yang nangis di sini, kok, karena apa mereka itu ada di belakang Dika, yang gue pikir ya paling gangguin sana sini, ternyata gue udah diancam, tapi karena gue notice terus, gue lagi fokus, lo diem, ngerti nggak? Gue tutup, gue lagi fokus. Gue gak mau narasumber gue kekecoh gara-gara gue dengerin omongan lo. Setan gak perlu gue dengerin. Oke, lo udah relax, udah aman. Mundur nih. Ya lebih better lagi. Pelan-pelan aman. Ingat pesan gue cuma satu ya. Karena Abi gak ada. Lo bisa bantu cari spiritualis. Kalau perlu kiai yang deket-deket aja. Karena ini akan butuh memakan waktu banyak. Oh, better deh. Ini aman. Kadang suka emang begitu setan. Setan emang. Oh, ini enak. Tadi tuh gimana ya? Ibarat kalau naik. Aku tuh rasanya tadi pengen cekek teteh, pengen pek. Udah lo diem. Gitu. Tapi kan dikunci terus. Kan ini mainin tangan gue. Iya. Boleh nanti dilihat deh dari episode 1 sampai episode 1 dari menit pertama sampai ini kita nih ngomong ini, tangan aku tuh nggak berani, pokoknya gue ada aja ya tangan gue yang aneh. Dan karena aku tadi ngeliat mata teteh merah. Ya gimana caranya harus melawan, tapi biar nggak kelihatan banyak orang. Baik. Itulah karena gini. Oh tenang, adem banget. Oke, Dika itu orang yang nggak mau notice apapun sebenarnya. Lo tipikalnya, kayak contoh lu ngeliat setan ini, lo tetap bisa santai sebenarnya. Iya, sebenarnya. Tapi kalau kali ini lo nggak bisa karena dampaknya itu parah. Oh tenang, ini enak alhamdulillah. Oke ya, better kan? Aman. Jadi udah tahu ya apa yang harus dilakuin. Ya. Tetap cari spiritualis. Kalau gue mau sih kayak lo punya guru spiritualis, kiai lah, habaib kayak apa yang lo bisa ngambil waktunya dia banyak. Jadi bisa sowan tiap hari untuk apa? Jauhin mereka itu dengan kegiatan itu. Abi nggak ada. Iya udah nggak ada. Kalau Abi masih ada, masih enak. Cepat pasti. Karena lo juga nggak akan notice ke masalah itu. Ya. Bukan gue juga di sini nggak mau garis bawain ini gara-gara Abi bukan. Tapi sebenarnya yang bisa bantuin lo itu Abi. Abi selalu nenangin di saat lo ngelihat dan ada kejadian apapun. Betul. Dan lo pas kejadian lo naik bis itu, Abi atau Rido tahu nggak? Akhirnya cerita ke Rido dan nggak tahu Rido cerita ke sana atau enggak. Dan lo nggak dapet kabar lagi setelah itu kan? Karena pada saat itu kita udah mau ending kita kuliah kan, jadi istilahnya pertemuan saya sama Rido juga nggak terlalu dekat kayak awal. Kita udah punya kegiatan masing-masing yang menyelesaikan skripsi masing-masing, jadi ya udah gitu. Terus tambahan pada saat terakhir juga kosan kita agak jauh, jadi ya udah komunikasinya hanya sekedar say hi di kampus udah gitu, nggak kayak sebelumnya. Oke, alhamdulillah aman. Pertanyaanmu waktu kita ketemu pertama kali ini aku jawab. Ya, kamu pernah nanya ada apa sih di badan saya? Banyak pertanyaan itu yang saya bilang saya nggak ngerti karena di sini banyak Dika, jadi saya nggak bisa bacanya. Jadi semua yang ada di situ mau ikut campur urusan kita. Ngerti nggak? Gue lihat gue dong, namanya setan ya. Kan lo tahu lo jalan aja, lo bisa ngeliat gue kan ngenyek. Ya semua setan emang begitu. Setan lo. Oke, buat sahabat mistis yang udah pernah atau lagi ngalamin yang Dika rasain, kayak misalnya kata orang saya harus disyariatin nih teh karena saya disukain jin dan bla bla bla. Itu penanganannya nggak sebentar, itu cukup lama karena yang namanya syariat 1 sampai ke sekian belum tentu cocok dan berjodoh sama badan kita. Dan yang kita temuin ini apa? Bangsa jin, iblis apa? Ya apa tujuannya dia gitu. Nah, jangan pernah ngarepin kayak gue datang ke Ustadz
datang terus besok juga gue udah sembuh. Jangan, karena hati kita aja niat datang itu bukan buat ngobatin, tapi pengen buru-buru sehat, pengen buru-buru selesai. Sama Allah akan dikasih terus yang susah lagi, yang susah lagi. Jadi ibadahnya dinaikin lagi, boleh datang ke guru spiritual, mau ustazah, ustadz, kiai, habaib yang menurut lo atau menurut kalian itu masih di jalurnya syariat Islam, lakuin yang baik-baik. Kayak tadi Dika, karena baru belum ada 40 hari, ya belum ada 100 juga, masih udah lewat 40 hari tapi dia belum ada 100 hari. Masa bertarungnya Dika masih banyak, masih harus ngelepasin karena hatinya Dika itu sebenarnya masih sakit dengan masa lalunya dia, dengan penolakan atau dengan kegagalan pernikahan, masih nyimpen rasa kecewa di sini. Jadi kecewanya dibuang dulu Dika. Harus kecewa itu, sakit itu harus dibuang, karena semakin lo mendem sakit dan kecewa, dia akan terus nemenin lo. Nah, jadi dilepasin dulu semuanya, lo bersihin diri dulu. Oke, ini bukan salah mantan gue, ini salah gue dengan adab gue atau hati gue atau kelakuan gue. Ini dengan tetangga gue, apa semua lo buang, lo ikhlas, lo bersih, insya Allah dia akan pergi. Karena mungkin pas dia datang, lo hati lo juga lagi gak baik-baik aja. Terima kasih buat sahabat mistis, kita saling mendoakan, saling support. Semoga yang pernah punya pengalaman kayak Dika bisa cepet diselesaikan. Dan buat kalian yang mau konsultasi, penanganan, ngundang aku, terus mau cek di badannya, pembersihan dan lain-lain sebagai media non medis, ada di sini, ada di admin Ririn dan admin Sasi. Tapi kalian mau jadi narasumber cerita atau cerita aku tolong diceritain, Tete aja yang bawain karena mau secret atau mau rahasia, boleh itu ke admin Uci. Nah oke. Sampai ketemu. Aku ini blank, langsung bingung mau ngomong apa, energi udah habis. Udah bingung mau ngomong apa. Pokoknya salam sehat semuanya, kita doakan berkah barokah, amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.